ya, dia lagi bikin rasa beat. And one, two, zoom. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku, senap hatiku hanya untukmu, senap hatiku, senap hatiku hanya untukmu, senap hatiku, senap hatiku hanya untukmu. Silakan duduk semuanya. Let's worship God today. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Sekali bagi diri bersama-sama, katakan telah kulihat.
pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Telah kulihat kebaikanmu.
Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kami fokus Tuhan, dan firman ini masuk dalam hati kami, bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan, mengubah kehidupan kami Tuhan, dari cara yang lama menjadi yang baru Tuhan, dan berkenan kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Urapi hamba yang lagi berbicara Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Ini saya panggil adik atau koko atau cece atau apa enaknya? Saya panggil seperti biasa aja ya, brosis ya. Dari tim pembicara minta maaf karena Bapak Rendra ya, Pindra enggak bisa. Jadi saya dengan sangat terpaksa menggantikannya ya. Tapi saya tetap sukacita, apalagi dengan tema yang aneh menurut saya ya. Apalagi temanya pakai bahasa Inggris. Apa itu? Dare to be different. Luar biasa ini. Saya ini paling nggak bisa bahasa Inggris dengan Pak Samuel. Bukan, kalau bahasa Madura saya bisa, emang sama. Saya dengan Pak Samuel sama. Istilahnya dulunya dari Madura. Di sini menjadi beda. Dalam arti bukan sesuatu yang sudah bagus lalu dirubah. Misalnya kita ke gereja, wah sekali-sekali tanpa pakaian atas yang laki. Wah, misalnya si KSK atau apa tanpa baju. Bukan seperti itu ya. Betul ya? Kak B, betul itu kan? Ntar beda tetapi sesuatu yang aneh. Beda dalam arti ini hal yang positif. Bisa menjadi hal yang positif bagi sekitar kita. Anak Tuhan ini harus berani berbeda. Ya, sekarang saya mau tanya, berani beda? Saya mau tanya ya, jawab yang jujur ya. Menurut proses ini, saya dengan Alek ganteng mana? Jujur. Ancung tangan yang ganteng Alek. Yang ngancung tangan mana? Yang ganteng Alek cuma ngancung tangan. Yang ganteng saya, siapa ngancung tangan? Wah, ini koyoke supaya saya tidak turun mungkin ya. Wah, ini tambah pelecehan ini. Nah, salah satunya bukan berarti kita beda itu harus bohong. Ya mau tanya orang 100 tetap ganteng Alek. Tapi saya puji syukur, saya walaupun gini, istri saya yang cantik gitu aja itu nomor sekian. Kalau Daniel, kalau saya wajahnya seperti Alek. Nah, saya bersyukur. Ini salah satu kekurangan dari genetik saya. Tapi saya bersyukur tetap, karena kalau saya jadi seperti Alek, dengan masa lalu yang seperti itu, berapa cewek yang saya taklukkan? Loh, saya gini aja naklukkan berapa cewek? Ya, itu berani berbeda tapi jangan sampai bohong. Sekali lagi saya tanya, ya jujur ya, yang bilang gantengan Alek siapa? Siapa? Loh, yang lainnya ini apa? ACDC atau gimana? Sudahlah, pasti ya, tanya siapapun pasti ganteng Alek. Ya, mungkin saya di sini mungkin lebih ganteng dari siapa ya? Saya mungkin lebih ganteng dari siapa sih? Tak lihat yang jelek siapa ini? Gak ono ya Pak Yani ya, gak ono ya Pak Yani, jadi gak ono jadi. Harus beda. Untuk beda itu kalian harus apa? Satu, jadi anak-anak terang. Kalau kita jadi anak terang itu pasti apa? Pasti selamat. Lo sudah jadi terang kok kita. Ya. Bagi terang bagi apa? Pertama, keluarga dulu. Kedua, orang lain dan sekitar kita. Lah yang paling enak itu, kalau kita sudah jadi terang, otomatis kita akan diangkat Tuhan. Jadi apa? Bintang dunia. Tahu ya bintang dunia? Itu ada di Alkitab. Percaya enggak? Bukan bintang film. Bintang dunia.
Ada enggak? Pernah dengar enggak kita supaya jadi bintang dunia di Alkitab? Enggak tahu. Coba dibukakan ya di ayat di kitab Filipi 2 ayat 12 sampai 15. Yang 15 dulu. Sudah? Filipi 2 ayat 15. Jadi saya bacanya dari bawah ke atas. Saya senang kalau saya balik dulu gitu. Jadi selama ini kalau khotbah orang kan from zero to hero. Kemarin sempat saya khotbahkan dari zero ke zero. Banyak itu yang kita alami, termasuk saya dulu alami. Ya. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Siapa yang mau jadi bintang dunia di sini? Coba. Acung tangan enggak apa-apa. Itu salah satu pernyataan iman kalian itu. Yang ingin jadi bintang film? Siapa? Wah, tetap ini. Mana papanya? Papanya mana papanya? Tidak masuk ini. Ya. Kepingin tahu rahasianya di bintang dunia? Kepingin tahu? Kita naik ya. Bintang dunia itu cuma syaratnya, coba tadi jangan diganti dulu. Apa syaratnya? Coba. Tidak dan bernoda. Tidak bernoda artinya apa? Kalau cuci baju harus pakai soklin ya? Bukan ya? Ini resepnya cuma 2 loh. Tidak beraib dan bernoda. Tahu bedanya aib sama noda itu? Gak tahu ya? Halo? Ini anak muda atau anak tua ini atau oma-oma ini? Masa kalian salah kalah dengan sekali-sekali datang ya ke lansia besok tanggal berapa lansia? 18. Wow, kalau saya di sana luar biasa ini. Ya, tidak aib dan bernoda. Tahu bedanya aib dan noda itu apa? Pengen tahu enggak? Punya aib enggak kalian? Hah? Enggak punya. Saya beritahu ya. Ini versi saya pribadi. Saya kalau membacakan firman tidak pernah mencari sesuatu yang dari Mbak Google katanya orang. Banyak orang dari Mbak Google. Enggak, ini saya dapatkan dari perenungan. Saya bikin ini tiap kali saya menyampaikan firman paling sedikit itu 2 jam, kadang 3 jam. Persiapan saya seperti itu. Aib itu dari pengalaman saya yang saya tahu ya. Sesuatu yang sangat memalukan. Setuju ya? Masa ranking 1, oh kamu itu aib, enggak mungkin. Memalukan. Aib itu memalukan, ya. Itu dia bisa melanggar hukum atau tidak bisa melanggar hukum. Bisa melanggar, bisa tidak. Ya, itu aib. Itu dikenang terus sepanjang masa, sepanjang hidupnya, bahkan sampai matinya orang itu. Ada yang mau nambahi tentang aib? Aib itu istilahnya loh, sesuatu dosa yang keterlaluan bagi manusia. Dosa yang sangat parah, yang dikenang, walaupun orangnya mati tetap dikenang. Contohnya apa coba? Ayo, bro sister sini. Contohnya apa? Aib. Saya kasih satu aja ya. Contoh satu dulu. Kalau zaman dulu, di kejadian Ibu Sarah itu tidak bisa hamil. Lalu dia bisa hamil. Dia katakan, engkau sudah mengangkat aibku. Zaman dulu. Kalau zaman sekarang apa? Justru hamil dulu yang tidak boleh. Itu aib. Apa namanya? Kecelakaan apa? FBA ya, FBA. Jadi MBA, oh gimana sih? Bukan FBA, MBA ya, Married by Accident. Ya ini belajar bahasa Inggris tapi ngawur ya. MBA betul ya. Married by Accident. Kalau dulu dia bisa hamil aib. Kalau sekarang hamil dulu itu aib. Termasuk Pak Eski ini salah satunya yang hamil dulu. Benar ya? Karena kalau tidak hamil dulu masa mau langsung melahirkan? Mesti hamil dulu. Semua orang itu hamil dulu. Nah ini lalu jok aja ya. Jadi kalau ada orang, kalau saya tanya atau saya orang tanya, loh kamu dulu anakmu itu hamil dulu? Ya iyalah, yang nggak hamil masuk langsung lahir.
Nah, balik lagi. Aib itu contohnya itu, hamil di luar nikah. Apalagi yang aib? Aib dengan noda ini beda loh. Bernoda ini beda dengan aib. Apa aib misalnya? Apalagi ayo? Masa ada lagi nih? Selingkuh. Selingkuh. Setuju? Masuk aib? Selingkuh bagi yang sudah menikah atau yang sudah pacaran? Loh, ada dua loh. Sudah menikah. Kalau pacaran berarti boleh selingkuh. Ayo. Nah, itu bedanya ya. Kalau aib, kalau kalian sudah menikah, saya mundur sedikit. Saya paling suka punya pendapat pribadi. Saya terus terang sangat berbeda dengan orang-orang, bahkan aneh ya. Saya paling suka lebih baik putus, sering kan saya sampaikan lebih baik putus pada waktu berteman daripada sudah pacaran. Jangan nikah dulu, masa teman langsung kawin. Lebih baik dulu putus pada waktu berteman daripada pacaran. Lebih baik putus waktu pacaran daripada kawin, tunangan dulu. Khusus kawin toh anak jadi kelihatannya bahaya di sini nih. Ya, lebih baik putus pada waktu pacaran daripada sudah tunangan. Lebih baik putus pada waktu merit daripada sudah punya anak. Tapi yang terbaik putus dipisahkan oleh maut. Ini bedanya. Ya, setuju ya? Itu dicamkan itu. Tapi saya harap jangan seperti itu. Jangan. Kalau bisa itu pacaran dengan yang aman-aman, yang enak-enak gitu loh. Enak toh, mulai sekarang ini pacaran. Sampai sekarang sama-sama melayani pacaran ya toh. Nanti tunangan, merit, punya anak kayak KSK ini. Ya, sebelum melayani dia sudah, sebelum menikah dia sudah melayani dulu. Anaknya pun sekarang melayani juga kan sampai sekarang. Itu anaknya rajin itu di gereja itu. Nggak tahu melayani apa ngerewui, nggak ngerti. Ya, jadi nikmat gitu loh. Istri saya dulu backgroundnya dari Konghucu. Terus dia mau berubah, mau terima Tuhan ya tak lamar. Dia mau baptis, ya tak kawin. Ya toh? Kalau dia mau tak kawin ya berarti harus punya anak. Nah itu loh. Jadi sampai mana tadi lali sampean ya? Aib. Jangan sampai kita hidup ini punya aib. Saya mau kesaksian dulu. Kira-kira saya ini punya aib enggak? Wow, ngawur ya, enggak punya. Saya enggak punya aib. Jujur saya tidak punya aib. Yang aib itu orang itu mesti tahu, karena saya tidak ketahuan, maka itu saya bilang saya tidak punya aib. Saya hanya ternoda. Loh, mana ayatnya ini? Oh, jadi kita no gambarku terus, pedeni soalnya. 15. Ya, bernoda. Jadi kalau aib saya ini tidak pernah ketahuan, dalam arti misalnya saya dulu ya, ketahuan curi gitu. Saya enggak pernah. Padahal sering. Saya enggak pernah sampai urusan dengan polisi. Padahal sering yang harusnya kena saya. Harusnya saya ini masuk penjara harusnya. Harusnya. Karena saking pinternya saya enggak masuk. Jadi aib itu sesuatu yang kelihatan, yang orang tahu. Nah kalau enggak tahu itu bisa diternoda. Jadi istilah kepangkatan ya, aib itu nomor 1 yang paling parah. Yang paling parah. Ini saya berapa waktu? Waktunya berapa ini Pak Abi? 2,5 jam. Wah nggak nutut ini. Boleh mundur sedikit? 1 jam? Saya yang enggak mau. Ngono PKI kok. Kalau tempat lain kayak kemarin saya kesaksian, wah dapat PK, dapat sembarangan, nah ini enggak dapat apa-apa. Paling terima kasih tok. Engko lek lopote lek keliru, Pak keliru kom titi kok bani aduh wis. Ini di streaming ya? Astaga, ngomong dari tadi sama Pin. Wah. Ya, aib. Ada enggak di brother sister ini yang punya aib?
Ada yang kena aib, sudah? Atau mendekati aib? Atau punya rencana punya aib? Siapa yang punya rencana mau punya aib? Angkat tangan. Kok saya malah nanti? Siapa yang punya rencana punya aib di sini? Nggak ada. Ya. Jadi ngerti ya, aib itu sesuatu yang sangat memalukan. Tekankan. Yang walaupun orang yang mati masih diingat. Betul enggak? Oh iku lho, anake iku, bapake iku biyen maling iku balik mlebu penjara. Padahal sudah mati bapake. Yang kena apa? Anaknya. Anaknya sudah punya cucu. Oh iku biyen bae maling iku. Oh bae biyen tau selingkuh, bae tau ngene wis. Sampai mati tetap ada. Jadi aib itu sulit dibuang. Sulit dibuang. Kecuali ada keturunannya ini yang menanjak. Kayak Jokowi jadi presiden, itu nanti aibnya hilang, tapi tetap ada bisik-bisik sedikit. Jadi aib itu sesuatu yang memalukan yang kelihatan. Nah, saya harap di sini dalam nama Yesus tidak akan mengalami aib. Saya percaya di sini tidak akan mengalami aib. Sampai keras, gak keras tak ulang sampai mulai. Dalam nama Yesus di sini tidak akan mengalami aib. Woi, ngono ta, najut kayak mama tadi. Ya, kita sudah sepakat dalam nama Yesus kita tidak akan mengalami aib. Setuju ya? Yang kedua apa? Loh diganti meneh. Fotoku kalau kecil gitu agak ganteng kalau di streaming, tapi kalau lagi gede medeni loh. Bernoda. Saya enggak mau tanya di sini ada yang sudah ternoda atau bernoda, saya enggak mau tanya. Yang pasti saya sudah ternoda dan berpuluh-puluh kali menodai. Ya sudahlah, boleh seperti itu. Moga-moga istriku tahu dan mengampuni lagi. Tapi sudah tahu kok istri saya. Ceritanya gini ya. Saya kan waktu kesaksian waktu Pak Samuel dulu pertama kali gereja ini, saya kan kesaksian kenakalan saya. Siapa yang tahu kenakalan saya sini? Siapa yang tahu kenakalan saya? Nggak tahu kan? Lah berarti saya nggak punya aib. Betul kan? Kalau saya tahu, mesti kalian tahu. Oh tahu. Saya cerita kesaksian saya. Sebelum saya saksi di mobil, aku nanti kesaksian loh tentang sesuatu yang buruk. Terima kasih, Bapak sudah maju di depan. Ini berbeda nih. Lihat, besok saya mau ikut seperti dia bila perlu. Guyon ya, enggak apa-apa ya. Nah itu, saya kesaksian. Saya mau ngomong tentang sesuatu masa lalu yang istri saya belum saya bongkar ke istri saya. Contohnya, saya ini paling disegani dalam arti yang buruk. Sampai nama saya itu Cipto. Tahu artinya Cipto? Cicip roto. Saya sangat suka mencicipi roto, bukan makanan, tetapi wanita. Oh. Wah tegang semua, jangan tegang, santai aja, santai. Jadi saya suka dulu, nakal saya suka ke tempat yang tidak benar. Lah saya waktu kesaksian saya tanya istri saya, tapi saya tetap perjaka, itu anehnya saya ya. Istri saya tanyai, aku mau kesaksian ini, kamu sudah apa? Gimana? Tidak apa-apa, aku sudah tahu. Loh kaget saya, loh kok iso tahu dia? Loh siapa sih ngomong ya? Lah aib ini istilahnya ya. Dia ngomong, waktu kamu dulu mau nembak aku, dia punya temennya itu adiknya teman saya. Pas saya pernah jemput di kos-kosannya, wah iku hati-hati. Nah, terus saya tanya istri saya, loh kamu kok masih mau dengan saya? Wis lemu. Ojo ngomong elek ya, wis lemu. Apalagi? Saya lihat Alek, bedanya dengan Alek, perbedaannya Alek. Nggak setil ya apalagi, nggak tahu senyum apalagi, pokoknya balikannya dengan Alex saya dulu. Nggak punya brewok, ada saya cokor ngenyek tapi sedikit. Istrinya cuma bilang gini, saya tahu suatu hari Koko ini pasti berubah. Wih. Jadi walaupun live streaming saya berani, sudah tahu istri saya, tapi aib saya nggak ada aib karena orang nggak tahu. Lah balik lagi bernoda tadi ya. Aib sudah ngerti ya. Siapa yang mau mendapatkan aib atau punya cita-cita punya aib? Coba, acung tangan kita blekin rame-rame di sini.
Tidak ada ya? Sudah pasti positif kan dalam nama Yesus? Tidak ada? Coba katakan dengan iman. Saya tidak akan punya aib sampai maut mengambil. Setuju? Mau punya pernyataan seperti itu? Tapi yang mau punya aib tidak usah ngomong. Mungkin punya cita-cita, oh aku tak kepingin punya aib, aib itu ganteng misalnya. Mungkin like pacarnya aib ya jangan disebut ya. Coba ya, bisa berkatakan iman. Saya tidak mau punya aib sampai ajal menjemput. Amin. Mau? 1, 2, 3. Saya tidak mau punya aib sampai ajal menjemput. Amin. Tepuk tangan dulu ya. Sekarang apa? Bernoda. Tuh, ganti meneh. Oh, boy. Bernoda. Bernoda itu hal buruk ya. Seseorang yang melakukan hal buruk, yang jahat, baik kelihatan atau tidak. Kalau aib pasti kelihatan ya. Kalau bernoda ini belum mesti kelihatan. Contohnya ya, gampang aja contohnya ya. Siapa di sini jujur yang tidak pernah ngerpek? Loh, ngerpekan KB. Siapa yang tidak pernah ngerpek? Ayo. Mulai kecil tidak pernah ngerpek, Valen? Puji Tuhan. Ini luar biasa. Siapa lagi yang tidak pernah ngerpek? Hah? Kok eski? Oh, delok tampangi koyo ngene kok. Saya dari kecil mulai saya tidak ada TK dulu SD sampai SMA kelas 1 tidak pernah yang namanya ulangan, tidak pernah ngerpek. Mau tekniknya? Mau tahu tekniknya? Mau? Mau? Ya, kalau mau minta ampun dulu sama Tuhan ya. Saya tidak pernah belajar juga ulangan, tapi saya selalu naik kelas. Ya, jangan nurut nyuntuh saya, nanti menyesal di kemudian hari. Saya paling canggih kalau ngerpek. Zaman dulu orang belum punya kalkulator. Saya punya kalkulator yang jam. Pertama kali keluar saya pakai kalkulator jam itu. Dan gurunya pun tidak tahu. Itu salah satu canggihnya. Terus banyak cara. Bernoda ya. Saya mau kesaksian sedikit lagi. Menurut proses ini, enak mana hidup pada waktu hidup sebelum merit, sebelum kita tobat, berbuat yang jahat dulu. Setelah itu minta ampun, jadi kita bisa ngerti, oh kok ini tak dunia, kok kayak ini. Atau kita benar di hadapan Tuhan sampai mati, enak mana? Kalau mulai jahat kayak saya dulu, dari jahat, tobat, jahat itu teman-teman. Saya tobat yang kedua ini, moga-moga ini berhenti terakhir sampai ajal menjemput. Ya, karena kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Enak ngomongnya. Kayak lagunya yang Alex sering nyanyikan, aku paling suka itu. Apa Alex yang di Menut dulu? Lupa. Ku tak akan goyah selamanya. Ku tak akan goyah. Sombong men. Saya kalau nyanyi lagu itu saya ganti. Jangan ku goyah selamanya. Saya pribadi, saya sering. Itu saya paling suka lagunya. Tidak tahu penciptanya Alex gitu ya. Oh bukan. Bahkan saya tambahi lagi. Jangan ku goyah selamanya, kalau ku goyah mending mati. Sering saya tanaman ke saya. Jadi saya minta saya jangan sampai jatuh lagi. Enak mana? Berbuat yang nakal dulu, lalu tobat, atau berbuat yang baik terus? Kalau berbuat jahat dulu, kalian bisa tahu pengalaman hidup kayak saya. Enak mana? Coba. Ayo yang dari sini. Enak berbuat jahat dulu terus tobat atau berbuat baik terus? Berarti tidak mengerti tentang dunia. Yang sini apa? Berjahat dulu. Ayo kita tutup dulu sekarang. Kita di luar. Wes ngobrak-ngabrik mana Wendy's kita calak ya. Gimana? Minta ini. Terus nanti masuk sini lagi Tuhan ampuni ya gitu. Seperti itu. Yang sini apa? Benar dari awal. Saya kasih tahu ya. Saya
seperti itu. Tuh, kurang 5 menit katanya. Ayo, katanya tapi ditambah boleh. Gimana ayo? Ini belum nyampe selesai nih. Masih 1/4 ini. Lanjut. Awas PK ya ditambah ya. Kalian ini kalau mau berbuat jahat dulu, 1, lebih banyak kerugiannya. Ya. Kerugiannya yang terbesar apa? Kalau kalian sudah tobat, kayak saya gini misalnya sudah tobat. Yang saya benahi itu banyak. Dari enggak boleh bohong, enggak boleh kasar, enggak boleh ke tempat, enggak boleh lihat yang aneh-aneh. Banyak. Karena saya sudah menggali dari sesuatu yang di luar yang buruk. Kalau maka itu, misalnya Adam dan Hawa tidak makan buah itu, waduh, luar biasa. Ini memang firman Tuhan bilang apa? Jangan ikuti dunia ini. Ini harus beda. Kalau kalian sama, tetap melakukan yang jahat dulu, nanti tobat, podo harus punya ancang-ancang untuk berbuat jahat. Tidak apa-apa pemikirannya itu mungkin bangga lihat saya seperti ini, jangan. Itu menjerumuskan kalian ke sesuatu yang buruk sekali, sangat-sangat buruk. Dan itu pemulihannya agak lama, satu-satu, step by step. Waduh gaya bahasa Inggris ya. Ya, soalnya saya sering lagunya dulu apa? Step by step. Tuh, kamu belum lahir itu. Oh, itu saya kalau nyanyi sampai jingkrak-jingkrak naik gini bila perlu nanti. Ya. Step by stepnya itu lama. Pemulihan di sini dulu ke itu, yang itu banyak. Tapi kalau saudari-saudara ini langsung begitu start itu dekat dengan Tuhan, sangat enak. Sangat enak. Dan memang dulu waktu saya nakal, yang saya tak kerjain mesti anak-anak Tuhan dulu. Soalnya apa? Culun-culun. Ya toh? Yang tak kerjain semuanya itu anak Tuhan. Karena saya dari awal paling tidak suka orang Kristen. Ya, mesti ngajakin nang gereja. Lione ku apa gono meneh gak nyontek ngajak nang gereja tok ae. Ya. Bernoda. Salah satu contohnya apa? Ngerti ya bedanya ya? Sudah ngerti belum? Kalau aib itu kelihatan. Malunya luar biasa. Kalau bernoda ini kadang kelihatan, kadang enggak. Tapi mengena ke kita sendiri. Ganti meneh. Suka ganti-ganti pacar. Itu noda atau aib? Siapa yang setuju suka ganti-ganti pacar? Katanya kan gini, enak ta, iso tahu dunia ini sama dengan saya dulu. Siapa yang setuju kalau ganti-ganti pacar itu bernoda? Ya. Setuju? Enggak apa-apa berarti ya. Anak Tuhan berarti boleh ganti-ganti pacar? Boleh? Enggak boleh. Kalian lah menyakiti yang satunya, situ gurung beres wis pacaran meneh. Loh iya ta? Nanti yang timbul kepahitan itu yang satunya enak sing lanang mencelok kene mencelok kono. Sing ditinggalin lah sakit. Sakitnya di mana itu? Ya ndak di sini tok semua wis kabeh, sak mama papae bingung ya. Ya, ngerpek nyontek. Terus satu lagi yang kadang saya juga ikut kena makan bahkan kemarin istri saya iki kontennya ini sudah dihapus saja aku bilang gitu. Angel gini. Nah, apa? Pornografi. Selain saya siapa yang suka lihat itu? Ngaku dhisik ya. Enggak usah ngacung, enggak usah ngacung. Tobat aja. Berusaha untuk tetap naik. Mesti mendakwa kon penyembahan kon delok. Yeski pakai enggak pakai baju ya padha bukan. Iblis itu selalu mendakwa kita. Pasti terus didakwa kamu. Sudah kita minta ampun, Tuhan ampuni. Ada sanksinya pasti. Ya, nanti saya sebutkan sanksinya. Ternoda itu apa lagi? Iri termasuk enggak? Termasuk. Nipu. Hal yang jelek-jelek. Sombong termasuk enggak? Hah? Justru saya bilang sombong itu perbuatan yang enggak kelihatan tapi bahaya. Sini yang siapa yang sombong? Enggak usah ngacung. Ya, di sini enggak ada. Saya yakin di sini enggak ada. Kata Pak Samuel gitu. Mbok meneh lek wong wis pindah kene.
Kalau kita punya aib, punya noda, kalau kita minta ampun sama Tuhan, diampuni enggak? Gimana? 100% diampuni? Yakin? Ada sanksi enggak yang Tuhan terapkan untuk kita kalau kita sudah berbuat dosa? Habis. Berarti habis ini. Minta koin lagi untuk dimasukin bisa? Hah? Berapa menit lagi boleh ekstra? Maksimum sudah. Ya. Dosa pasti diampuni sama Tuhan. Tuhan kasih sanksi ke kita enggak? Yang kasih sanksi siapa? Tuhan ya. Saya kasih tahu ya. Kalau kita sudah diampuni, Tuhan tidak pernah kasih sanksi. Yang kasih sanksi itu manusia itu sendiri. Contohnya gini. Kalau saya punya aib, menikah, sebelum menikah hamil, di luar nikah. Tuhan ampuni enggak kalau kita minta ampun? Ampuni. Sanksinya apa? Ya kamu hamil di luar nikah. Kamu punya anak di luar nikah. Itu akan menjadi aibmu seumur hidupmu. Loh Tuhan sudah ngampuni, pasti. Kayak Cece Grace itu, berani dia. Itu dibuka dengan bagus. Pemulihannya luar biasa nanti. Pasti dipulihkan. Daripada dirasani orang-orang kan mending kita ngomong, kita bisa punya belas kasihan dengan mereka. Ya. Sanksinya itu seperti itu. Kamu nyontek, minta sama Tuhan ampun, diampuni. Lek gurumu tahu, ya nilaimu dicoret. Semuanya ada sanksinya. Tapi Tuhan tidak pernah memberi sanksi. Jangan sampai, waduh aku gara-gara mau rek delok pornografi, saiki aku dikasih Tuhan sakit. Bukan, karena motomu penteleng terus. Tadi matanya yang sakit. Salah satunya itu dan saya alami dulu. Ya. Terus apa lagi? Gimana supaya kita bisa jaga tidak terkena aib dan ternoda ini? Ada 3 ya, saya mau cepat. Tetap taat dan kerjakan keselamatan, ayat 12. Filipus 2, Filipi 2 ayat 12. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Loh salah, 12 non. 12 kok 13 gimana non? 12, ya. Tetaplah kerjakan keselamatan dan jangan takut dan gentar. Jangan takut dan gentar. Ya. Taat kerjakan keselamatan itu. Jagaan keselamatan itu. Ya, bukan sekali, bukan kita hypergrace atau apa, bukan. Kita harus jaga keselamatan itu. Ya. Terus naik lagi ayat 13. Apa? Saya singkat ya. Andalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan. Betul ya? Untuk kamu bisa jaga tadi itu, enggak kena aib, enggak kena noda di sini. Jadi saya baca dari bawah ke atas. Yang terakhir ayat 14. Lakukan segala sesuatu dengan rela. Ya, bersungut-sungut ini kan tidak rela. Lakukan dengan rela dan tidak berbantah-bantahan. Dalam arti dalam kedamaian. 3 ini, jaga aja. Kalau kita sudah taat dan jaga keselamatan, otomatis kita akan dekat dengan Tuhan. Kalau kita melekat dengan Tuhan itu, tidak mungkin yang namanya jelek-jelek kita lakukan. Bisa aja kadang jatuh, tapi kita jangan takut. Andalkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan. Kalau kalian masih pelajar, silakan belajar dulu. Belajar lakukan yang terbaik. Lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Ya. Terus yang ketiga, lakukan semua hal dengan rela dan damai. Karena ada damai itu ada nikmat semua. Itu, brother sister, setuju? Apa tadi? Supaya kita jadi bintang dunia apa? Syaratnya? Jangan punya aib. Kita tidak akan punya aib. Ya. Saya mau kasih salah satu yang saya suka ini. Ya. Coba perhatikan ya. Ini judulnya Pemuda-Pemudi, bukan Sumpah Pemuda. Engkau adalah awal seorang manusia kelihatan cantik dan gantengnya. Betul? Di sosial kalian ini kelihatan. Kalau
Saya mau beli ayam dulu, saya tahu itu umurnya yang sekitar 2 bulan, 3 bulan baru tahu. Itu baru jadi atau enggak. Di usia kalian ini, kelihatan cantik atau gantengnya. Betul? Siapa sini yang merasa ganteng? Selain saya. Kayak saya ngomong ganteng kok mesti anu. Itu loh Kak, sudah diangkat terus loh Kak. Ya, ini yang penting ya. Di usiamu, kasih eros itu mulai ada. Di usia kalian, kasih eros itu ada. Mungkin di musik bisa naik. Di usia kalian ini kasih tentang eros. Eros itu kasih manusia dengan manusia. Pacaran itu ada mulai timbul. Di usia kalian ini menentukan arah ke depan. Di usia kalian ini ke depannya mau bawa kemana? Entah kalian, entah saudara, entah orang tuamu, itu ditentukan dari kalian juga. Ya, jadi semuanya itu dimulai dari saat ini. Jangan sia-siakan masa muda kalian. Mungkin lampu bisa diredupkan. Jangan kau dekat dengan aib dan ternoda. Pada awalnya pergaulan buruk itu nikmat. Pergaulan buruk itu pada awalnya pasti enak, nikmat, dan membanggakan. Tapi pada akhirnya akan membawa kesengsaraan dan dosa. Ya. Jangan pernah menyerah kalau kalian habis berbuat yang tidak benar. Minta ampun sama Tuhan. Allah pasti mengampuni semua kesalahan kita. Iblis selalu mendakwa kita. Jangan dengarkan itu. Terus minta ampun, kalau sudah diampuni pasti kita merasa lega. Jangan mau lagi didakwa oleh iblis. Karena semerah apapun ya, sekotor apapun dosamu sama Tuhan, Tuhan sanggup memutihkan dan membersihkan dosamu. Amin. Kita harus puji syukur pada Tuhan yang telah mati di kayu salib, membebaskan kita dari semua dosa. Dunia ini banyak macam-macam yang mengintrik kita supaya kita ini jatuh dan jatuh. Di usia sekalian ini memang paling banyak godaan dan rawan. Mari tundukkan kepala. Jika ada sesuatu di saudara-saudari ini, entah kalian sudah berbuat noda atau kalian sudah berbuat aib yang orang tidak tahu misalnya. Yang terpenting Tuhan sudah mengampuni. Itu yang paling penting. Dengarkan kata-kata saya ini sebelum sesuatu hal yang buruk menyesal. Yang sudah melakukan hal yang buruk, minta ampun sama Tuhan saat ini. Jauhi hal-hal yang buruk itu. Dan saya berani jamin, firman Tuhan juga jamin, saya pun berani jamin, masa depan yang indah, kalau kita benar di hadapan Tuhan, satu itu aja, masa depanmu akan terjamin. Engkau dan keturunanmu tidak akan kelaparan. Keturunanmu tidak akan ada mempunyai aib. Segala kutuk yang buruk Tuhan akan patahkan. Syaratnya cuma satu, dekat dan melekat dengan Tuhan. Jagai itu. Kalau tetap saya bilang tadi, kalau kalian sudah terlanjur melakukannya, minta ampun. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan pasti akan rubah itu. Tidak ada sesuatu dosa yang tidak bisa diampuni. Semua dosa bisa diampuni. Terima kasih Tuhan.
untuk firman yang sudah kami dengarkan Bapa. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Kurang keras. Shalom. Ini hari ini cukup banyak kelihatannya yang wajah-wajah baru. Yang baru pertama kali hadir boleh angkat tangan? Bukan, di belakang enggak ya? 1, 2, ada lagi? 3. Wah, boleh berdiri dong. Yang baru boleh berdiri. Yang baru boleh berdiri. Siapa namanya? Sevanya, namanya Sevanya. Halo Sevanya, welcome home. Boleh dikasih salam dong Sevanya. Sevanya ada lagi sebelahnya, siapa namanya? Evas. Kevas. Oh Kevas. Halo Kevas, welcome home. Sebelah kiri tadi ada ya, siapa namanya cantik? Valeri. Namanya Valeri. Oke, namanya Valeri teman-teman. Halo Valeri, welcome home. Tadi ada satu lagi di belakang ya. Siapa namanya? Nika, namanya Nika. Halo Nika, welcome home. Oh ada lagi di belakang, siapa namanya? Vera. Oh, Vela. Namanya Vela ya? Bener ya? Namanya Vela. Namanya Vela. Halo Vela, welcome home. Siapa yang di belakang namanya? Nathaniel. Oh namanya Nathaniel teman-teman. Halo Nathaniel, welcome home. Ada lagi yang baru pertama kali datang? Wow hari ini banyak ya. Oh ini baru pertama kali? Enggak. Enggak, ini udah minggu lalu udah datang. Nah untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir, kami menyambut teman-teman. Terima kasih udah datang, minggu depan kita tungguin lagi ya. Nah minggu depan ini tema ibadah kita adalah tentang kemerdekaan. Karena tanggal 17 Agustus adalah kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Ada dress code-nya, kalau mau pakai dress code yuk datang sama kita. Dress code-nya adalah merah putih. Tapi kalaupun nggak pakai dress code nggak masalah, kita tetap tungguin teman-teman. Yang baru pertama kali datang minggu depan datang lagi ya, oke? Oke? Oke, sebentar kita akan memberikan persembahan sama-sama. Kita persiapkan persembahan kita dan kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Siang hari ini kami siap untuk memberikan sebagian berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Sucikan mata uang kami Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami siap untuk membersihkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sini apa doa berkat tuh? Oke, saudara. Ya, kita bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Untuk kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh beribadah Tuhan di tempat ini karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar Tuhan. Bapa, kami percaya firman mengubahkan kami dan bahkan mengubahkan masa depan kami, sehingga Tuhan masa depan kami menjadi masa depan yang penuh dengan pengharapan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang angkat tanganmu Yud, dan
Tani Malang ke tangan-Mu, terima berkat Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, kasih karunia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang terima berkat Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat siang.